Siapapun yang tidak ridho kepada takdir, dia akan marah, berburuk sangka kepada Allah. Maka kemurkaan kita kepada takdir Allah membuat Allah pun marah kepadanya. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'zaz. Berantusiaslah, bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah, all outlah dengan apa yang bermanfaat bagimu. Nih lihat nih hadirin, perintahnya ya. Makin kuat iman ternyata tidak berarti makin diam, tapi makin semangat, makin antusias, makin all out dengan segala yang manfaat, seperti hidup sehat, manfaat. Makanya pakai masker, protokol kesehatan itu antusias. Kenapa? Karena manfaat. Jadi kepada sesuatu yang manfaat itu harus semangat, harus antusias. Kepada yang tidak manfaat ya jangan, nggak ada semangat. Kepada yang mudarat, oh tidak boleh ada semangat ya. Hanya semangat kita, kesungguhan kita, antusias kita pol kepada yang manfaat. Ihris ala ma yanfa'uk, kepada yang bermanfaat bagimu. Dan sesudah itu wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Jadi semangat minta tolong kepada Allah ya, supaya semangatnya dituntun oleh Allah, semangat di jalan yang Allah sukai. Jangan sampai semangat kita tidak tertuntun. Semangat nyetir mobil akan bagus kalau dituntun, benar? Nah, misalkan ada Google Map dan sebagainya, itu lebih mudah, atau ada pemandu. Wala ta'zaz, dan janganlah sekali-kali engkau merasa lemah, bersikap lemah. Jadi putus asa, lebay, itu dilarang itu. Lemah, susah, saya mah daweng, nggak boleh. Harus semangat. Ini kaitan dengan kecintaan Allah ya. Orang yang kuat iman makin dicintai Allah, dan lanjutannya ini adalah selalu antusias kepada yang manfaat dan selalu minta tolong kepada Allah dan tidak bersikap lemah. Wa in asobaka syai'un, dan apabila engkau tertimpa musibah, fala taqul, maka janganlah engkau berkata, fala taqul lau anni fa'altu kana kada wa kada. Duh, seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan tidak akan begitu. Jadi tidak boleh, duh kalau tadi saya tidak pergi, pasti saya nggak kayak gini nih. Coba tadi saya nggak ketemu orang, pasti saya nggak ketipu. Nah itu tidak boleh. Apa yang harus dikatakan kalau sesudah terjadi? Walakin kul, melainkan katakanlah qadarullahi wa ma syaa fa'al. Katakanlah ini telah ditakdirkan Allah. Qadarullahi wa ma syaa fa'al. Dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Ini penting hadirin. Jadi kuat iman tuh di sini nih. Kalau sudah terjadi, ya sudah. Seperti yang di Amerika itu, anaknya terbunuh di pengadilan, semua nangis, termasuk hakim, apalagi terdakwanya, karena dimaafkan dan sudah terjadi. Marah juga tidak akan merubah menjadi hidup lagi. Dia terima ini takdir. Bahkan ada seorang ibu-ibu yang anaknya terbunuh juga, tapi izinkan saya membantumu, nak. Selama engkau di penjara, saya akan mengunjungimu sebagai keluarga agar engkau bisa menjadi lebih baik ke depannya.
Luar biasa ini. Ini iman. Kemampuan menerima takdir kalau sudah terjadi qadarullah, ini buktinya iman. Dari sinilah hilang marah tuh. Hilang marah kepada Allah, hilang marah kepada takdir. Jadi dari sini nih, qadarullahi wa ma syaa fa'al. Ini sudah ditakdirkan Allah dan Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Ada lanjutannya. Fa innallahu taftahu amal syaiton. Karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan setan. Ini kembar 3 ya? Kalau pakai masker jadi kembar ya. Baru dibuka baru ketahuan ada yang tua ya. Lanjut. Jadi ini kenapa orang jadi marah-marah? Itu dia tidak menerima takdir, sibuk dengan seandainya, kebuka tipu daya, dibisikin habis-habisan, udah ngamuk dia. Coba piring ini kalau disimpan di dalam nggak akan pecah. Kalau sudah waktunya pecah, dia akan ada di sini. Qadarullahi wa ma syaa fa'al. Ini sudah ditakdirkan Allah dan Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Kita sudah dapat pahalanya dari ihris ala ma yanfa'uk. Sudah sungguh-sungguh sudah dapat. Wasta'in billah sudah dapat. Kejadiannya tidak cocok dengan keinginan kita, sudah dapat. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridho kepada Allah, Allah ridho kepadanya. Makanya orang yang ridho kepada takdir yakin akan tenang, ajeg, mantap, bagus ke depannya. Tapi kalau tidak ridho kepada takdir, udah melankolis, memble. Ada yang marahnya tuh diekspos, ada yang marahnya tuh dipendam, ada yang marahnya itu penderitaannya itu didagangkan, mencari empati orang. Wah, ini pun nanti vibrasinya tidak akan bagus. Artinya barang siapa yang ingin bisa mengendalikan amarah, di sini gerbangnya nih, harus ridho kepada takdir yang sudah terjadi. Nah begitu, jangan seandainya, seandainya, nggak boleh. Itu pasti membuka tipu daya setan. Tidak jadi tenang tapi mundur dan tidak merubah takdir. Coba kalau dia tadi tidak pergi, pasti dia nggak akan meninggal, nggak mungkin. Dan perkataan itu tidak akan membuat jadi hidup. Harus terima. Disinilah hadirin rahasianya akhlak itu diantaranya ridho kepada takdir. Siapapun yang tidak ridho kepada takdir, dia akan marah, berburuk sangka kepada Allah. Maka kemurkaan kita kepada takdir Allah membuat Allah pun marah kepadanya. Ketenangan diambil, akhlak juga jadi buruk. Nauzubillahi min dzalik. Ayo, tidak cukup kita belajar agama, harus juga dengan riadoh untuk belajar, berlatih, menerima takdir ini. Keimanan seseorang diukurnya bukan dari ceramahnya, dari jumlahnya ilmu, bukan dari hebatnya dakwah, dari sahihnya dalil saja, bukan itu. Tapi salah satu alat ukurnya kemampuan menerima takdir ini.